Ambisi pemerintah dalam menjaga target transisi energi terus diimplementasikan dengan menerbitkan payung hukum pendukungnya. Terbaru, pemerintah menerbitkan berkaitan soal aturan pemanfaatan bahan bakar biomasa sebagai campuran dari bahan bakar untuk PLTU. Aturan ini menjamin berkaitan soal harga dan juga jenis dari bahan bakar biomasa yang tentunya bisnis bahan bakar biomasa ini kedepannya akan semakin kompetitif. Di sisi lain, konsistensi penyediaan bahan bakar biomasa akan menjadi tantangan, manakala semakin banyak PLTU yang menerapkan co-firing ke depannya. Lantas bagaimana solusinya? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Seperti biasa, kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mas Tegar. Apa kabar Mas Tegar? Baik, ini. Mas Tegar, sebelumnya ada isu berkaitan soal pensiun dini dari PLTU. Kemudian terbitlah aturan berkaitan soal pemanfaatan bahan bakar biomasa sebagai campuran. Apa yang kemudian menjadi latar belakang pemerintah akhirnya memilih bahan bakar biomasa ini sebagai salah satu jalan untuk menekan emisi? Oke. Ya, yang pertama sebenarnya ini kan terbitnya Permen ESDM nomor 12 tahun 2023 itu kan tidak lepas dari komitmen kita Indonesia, pemerintah untuk mewujudkan net zero emission pada 2060 gitu kan. Nah, beberapa waktu lalu juga pemerintah dapat pendanaan dari beberapa lembaga untuk memensiunkan 2 PLTU batubara. Dan ini sebenarnya Permen ESDM ini sebagai pelengkap karena pemerintah memberikan legalitas yang kuat untuk penggunaan biomasa sebagai substitusi untuk batubara yang itu nanti juga menjadi bagian dari transisi energi sebagai wujud dari pemerintah untuk mendukung net zero emission itu, karena penggunaan biomasa itu merupakan salah satu upaya untuk menekan secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil dalam seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Gitu kan. Salah satunya adalah menekan dari fosil, gitu, penggunaan fosil sendiri. Atas bagaimana implementasi biomasa sebelum adanya permen ini, kemudian dengan target-target ke depannya? Oke. Sebenarnya dengan adanya permen ini kan lebih ada kepastian gitu kan. Jadi pelaku usaha, terus kemudian juga perusahaan-perusahaan itu bisa lebih punya kepastian, karena sebelumnya itu produk-produk yang bisa digunakan untuk biomasa itu diekspor mulai dari kelapa sawit dan lain-lain. Nah, sekarang bisa dimanfaatkan dalam negeri sebagai pencampuran untuk pembangkit tenaga listrik gitu kan. Jadi lebih ada kepastian sih, dan lebih membentuk pasar baru di dalam negeri gitu kan. Meskipun itu tentu saja belum sempurna gitu kan. Butuh ada perbaikan-perbaikan dari sisi harga dan lain-lain. Tapi secara fakta di lapangan dari temuan bisnis Indonesia, sudah berapa banyak kemudian PLTU yang kemudian menggunakan campuran dari biomasa sendiri? Oke. Kalau per November itu kalau tidak salah kan ada 43 PLTU gitu kan. Cuman kan dari sisi porsinya itu kan masih terbatas gitu kan. Ya ada beberapa tantangan lah, mulai dari pasokannya, terus kemudian juga harganya itu kan masih cukup jadi penantang. Meskipun juga emisi yang ditekan dalam penggunaan biomasa sejauh ini itu baru terbatas, kalau tidak salah sekitar 900 ribuan ton gitu kan, CO2. Tapi setidaknya itu merupakan bukti dari pemerintah untuk memasifkan upaya menekan penggunaan energi fosil di Indonesia. Oke, Mas, berkaitan soal penyediaan bahan bakar biomasa ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk hadirkan dari bahan-bahan yang ada gitu kan. Tapi sejauh ini bagaimana kemudian peran pemerintah untuk kemudian menjaga pasokan dari biomasa sehingga target-target pemerintah ke depannya itu juga akan terlaksana? Oke. Sebenarnya itu yang ditantangan. Karena sejauh ini kan yang banyak digunakan adalah cangkangnya kelapa sawit sama serbuk kayu gitu kan. Nah, cuman seperti kita tahu kalau misalnya produk-produk dalam tanda kutip sampah pertanian dan perkebunan itu kan kita butuh usia untuk menanam sampai akhirnya dia bisa jadi sampah gitu kan. Dari hulu sampai hilir kan butuh waktu. Sebenarnya sih ada satu produk yang bisa dimanfaatkan, sampah rumah tangga itu kan. Cuman sejauh ini pengembangannya masih terbatas gitu kan. Jadi meskipun itu untuk kedepannya juga masih kurang kalau kita hanya mengandalkan limbah pertanian, tapi sejauh ini sih itu masih cukup oke lah gitu, karena kan harus bertahap gitu kan prosesnya.
Tapi tadi salah satu tantangannya adalah bagaimana kemudian mengumpulkan secara kolektif bahan bakar dari biomasa sendiri gitu kan. Tapi di sisi lain, di sisi dari tadi ada banyak tantangan, ada tentunya juga ada peluang gitu kan. Manakala nanti kemudian semakin banyak PLTU yang menggunakan konsep co-firing ini ke depannya gitu kan. Tantangan-tantangan tentu juga akan membuka lini bisnis baru gitu kan, atau juga melibatkan UMKM ke depannya gitu kan. Nah, bagaimana nih kemudian berkaitan soal peluang-peluang bisnis apa saja yang mungkin akan terbentuk dari adanya co-firing ini? Tentu ada dari sisi hilirnya pertanian atau di hulunya dari biomasa itu ya, yaitu ada pada pasokan dari produk-produknya. Jadi selama ini kan sebenarnya dengan adanya regulasi itu bisa mendukung lahirnya pengusaha-pengusaha baru, baik itu berbentuk pengusaha perorangan maupun koperasi, yang itu juga bisa memasok bahan bakar biomasanya atau bahan biomasanya itu kan dari jangan kelapa sawit atau dari serbuk kayu gitu kan. Nah itu bisa tentu akan jadi bisnis baru sih di Indonesia gitu kan. Tinggal nanti pekerjaan rumahnya ada pada penentuan harganya, karena kan sampai sekarang masih juga cukup ada polemik kan soal penentuan harga gitu. Ya, ini menarik nih berkaitan soal penentuan harga. Di Permen SDM tersebut juga diatur berkaitan soal penentuan harga sendiri gitu. Tapi bagaimana kemudian dengan adanya aturan baru ini dengan sebelumnya yang kemudian para pelaku penyedia dari biomasa ini kan ada beberapa yang kemudian memilih untuk melakukan ekspor gitu kan. Nah, apakah kemudian dengan ada aturan ini juga akan ada sebagai penentu dari harga dari biomasa sendiri? Kalau perbandingannya seberapa menarik dari sisi harga, tentu ada beberapa faktor ya. Yang pertama nilai tukar, karena ketika kita ekspor, kata perusahaan ekspor itu kan mereka dapat dengan dolar US dollar, jadi lebih tinggi itu kan. Sedangkan untuk saat ini dari sisi harganya itu kan ada dua jenis kan, di batas atas dan batas bawah gitu kan. Jadi ketika PLN itu dia menggunakan batas atas, terus kemudian perusahaan di luar PLN yang ingin menyerap bahan-bahan untuk biomasa itu pakai harga bawah atau harga kesepakatan gitu kan. Artinya tidak ditentukan oleh mekanisme pasar gitu kan. Dari sisi itu memang plus minus ya. Kekurangannya adalah tentu tidak bisa memaksa pengusaha atau pemasok lah, kita menyebutnya pemasok, untuk sepenuhnya memasarkan produknya dalam negeri gitu kan, karena harganya kan tidak mengikuti mekanisme pasar, sudah ditentukan gitu kan. Nah, tapi kelebihannya itu adalah setidaknya lagi-lagi pemerintah memberikan jaminan kepastian dan mulai merintis ekosistem transisi energi, terutama untuk menekan energi fosil itu ya, dengan membentuk peraturan harga yang ditentukan oleh pemerintah atau kesepakatan itu kan. Mas, tapi berkaitan soal adanya lini bisnis baru berkaitan soal bahan bakar biomasa ini, apakah juga nantinya akan terpusat hanya di Pulau Jawa saja atau bagaimana dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia berkaitan soal penyediaan atau konsistensi dari penyediaan bahan bakar biomasa? Kalau kita perhatikan sekarang kan yang paling banyak sawit ya. Sawit itu kan tentu pasokannya ada di luar Jawa itu kan. Ada di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ada sebagian di Sulawesi juga ada itu kan. Nah tentu mereka akan jadi sentra-sentra pemasok itu kan, pemasok bahan bakunya biomasa itu kan. Nah tinggal nanti siapa yang akan banyak menggunakan itu sih pertanyaannya kan, apakah pembangkit di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Cuman jelas kalau konsumsi kan kita yang paling banyak di Pulau Jawa itu kan, otomatis kalau misalnya semangatnya ada di situ, otomatis Pulau Jawa lah yang akan jadi penyerap lebih banyak. Tentu juga yang menjadi tantangan bagaimana transportasi berkaitan soal bahan bakar biomasa efisiensi ini. bisnis. Oke, Gitu kan. terima kasih sekali Mas Tegar. Tentunya kita juga mengharapkan bahwa konsistensi dari penyediaan bahan bakar biomasa ini menjadi salah satu jalan untuk sama-sama untuk menekan emisi ke depannya. Terima kasih Mas Tegar dan Sobat Bisnis, ulasan kami tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia yang terbit setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan IPPR-nya. Sampai jumpa.